Perkenalkan, nama saya Christian Leo Panjaitan dari kelas 28. Kami mengangkat topik tentang penerapan teknologi pemilihan sampah menggunakan sensor otomatis untuk meningkatkan efisiensi daur ulang sampah plastik di Jakarta. Ini adalah beberapa daftar isi dari laporan yang kami buat. Kami membuat sesuai dengan format yang diberikan, dari abstrak hingga riwayat hidup dari penulis oleh kelompok kami. Kenapa kami mengambil topik tersebut? Latar belakang dari kami mengambil topik itu adalah yang pertama, permasalahan sampah plastik di Jakarta itu semakin kompleks akibat pertumbuhan penduduk, aktivitas industri, dan konsumsi yang meningkat. Yang kedua, volume sampah plastik terus bertambah dan sulit terurai secara alami. Yang ketiga, salah satu kendala utama adalah rendahnya tingkat pemilihan sampah di sumber hingga banyak sampah plastik langsung berakhir di tempat pembuangan akhir tanpa adanya proses daur ulang. Keempat, teknologi sensor otomatis menawarkan solusi alternatif untuk mengidentifikasi dan memilah sampah berdasarkan jenis material secara efisien. Dan yang kelima, negara-negara maju telah menerapkan teknologi ini untuk meningkatkan efisiensi daur ulang sampah mereka. Dan yang terakhir, kami mengambil topik tersebut karena penerapan teknologi pemilihan sampah otomatis di Jakarta sangat perlu mempertimbangkan infrastruktur, karakteristik sampah plastik, dan kesiapan sistem pengelolaan kota. Beberapa rumusan masalah yang kami buat, yang pertama itu adalah apa itu teknologi sensor otomatis dalam pemilihan sampah. Yang kedua, bagaimana penerapan teknologi sensor otomatis dalam peningkatan efisiensi proses pemilihan sampah plastik di Jakarta. Yang ketiga, sejauh mana teknologi ini dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan dan daur ulang sampah plastik. Dan yang terakhir, apa saja tantangan teknis dan operasional dalam implementasi teknologi sensor otomatis untuk pemilihan sampah di Jakarta. Metode dan teknik pengumpulan data yang kami ambil, yang pertama itu adalah metode penelitian. Kami memiliki 3 metode di sini. Yang pertama ada metode deskriptif analitis, yang kedua mengkaji sumber literatur, laporan penelitian, jurnal ilmiah, dan lembaga-lembaga yang terkait tentang sampah tersebut. Lalu yang terakhir, fokus pada penerapan teknologi pemilihan sampah menggunakan sensor otomatis. Lalu, teknik pengumpulan data yang kami gunakan ada 2. Yang pertama, kami melakukan observasi, dan yang kedua, kami melakukan studi literatur dari berbagai sumber. Definisi dan prinsip kerja sensor otomatis. Apa itu sensor otomatis? Sensor otomatis adalah komponen utama pada sistem pemilihan sampah untuk mendeteksi, mengidentifikasi, dan mengklasifikasi objek berdasarkan parameter fisik atau kimia secara real time. Lalu, apa saja peran sensor tersebut? Yang pertama, untuk menggantikan manusia dalam mengenali jenis dan karakteristik material sampah dengan kecepatan dan akurasi yang cukup tinggi. Beberapa tahapan yang kami lakukan dalam sensor tersebut, yang pertama itu ada pencuplikan data. Kami melihat dari warna, bentuk, berat, dan spektrum cahaya. Lalu yang kedua, kami mengkonversi sinyal dari sensor tersebut menuju digital. Lalu kami mengolah dan mengambil keputusan otomatis melalui sensor tersebut berdasarkan klasifikasi dan distribusi via conveyor. Manfaat penggunaan sensor ini, yang pertama itu untuk meningkatkan efisiensi dan operasional, yang kedua untuk mengurangi ketergantungan terhadap tenaga kerja manual, dan yang ketiga konsisten di berbagai lingkungan, misal di Jakarta yang suhunya lembab, suhunya panas, dan polusinya yang cukup tinggi. Jenis sensor yang kami gunakan untuk pemilihan sampah ini, yang pertama itu ada sensor warna atau RGB. Sensor ini kami gunakan untuk membedakan sampah-sampah plastik tersebut berdasarkan warnanya. Yang kedua, kami menggunakan sensor NIR atau Near Infrared. Ini untuk mengidentifikasi jenis polimer dari sampah plastik tersebut. Yang ketiga, ada sensor logam untuk mendeteksi material logam dalam sampah. Keempat, sensor berat untuk mengklasifikasikan sampah tersebut berdasarkan massa jenisnya. Yang kelima, ada sensor kamera plus kami menggunakan AI dalam sensor tersebut untuk mengklasifikasi otomatis dengan pengenalan visual. Metode integrasi sensor dengan sistem pemilahan, kami menggunakan 3 metode. Yang pertama itu, semua sensor tersebut kami hubungkan ke microcontroller atau PLC. Lalu, kedua, data sensor tersebut akan diproses secara real time untuk mengaktifkan aktuator, yaitu melalui motor atau lengan robotik. Yang ketiga, sistem mampu memilah sampah secara otomatis tanpa intervensi manual melalui manusia.
prinsip-prinsip kerja dari sistem otomatis dan mekanisme respon cepat tersebut ada 4 tahapan. Yang pertama, sensor tersebut akan mendeteksi, lalu sensor tersebut akan mengelola data sampah tersebut, lalu sampah-sampah tersebut akan diklasifikasikan oleh akan diklasifikasikan melalui sensor. Yang terakhir, kami akan melakukan aktuasi pemilahan atau penggolongan-penggolongan sampah tersebut. Proses tersebut akan berlangsung secara otomatis dan real time, serta sistem mampu menyesuaikan parameter jika ada perubahan jenis atau kondisi-kondisi dari sampah tersebut. Faktor lingkungan dan operasional dan karakteristik material plastik dalam pemilihan otomatis di Jakarta itu juga sangat berpengaruh. Yang pertama dari faktor lingkungan, bagaimana ada beberapa tantangan dalam hal tersebut. Yang pertama ada kelembapan yang cukup tinggi di Jakarta, lalu suhu yang terkadang sangat ekstrim, polusi, dan kontaminasi dari sampah. Lalu, sistem juga harus tahan terhadap kondisi-kondisi lingkungan yang ada di Jakarta. Lalu, karakteristik material sampah plastik juga mempengaruhi proses dari pemilihan sampah tersebut. Jenis plastik dapat digolongkan terhadap PET, HDPE, PP, dan sebagainya sesuai dengan jenis-jenis plastik tersebut. Mereka memiliki sifat fisik atau kimia yang berbeda-beda. Lalu, kontaminasi dan warna plastik juga bisa memengaruhi akurasi sensor. Integrasi sensor dengan sistem pemisahan otomatis adalah penyatuan kerja dari sensor tersebut dengan sistem pemisahannya. Yang pertama, sensor tersebut akan melakukan pemilahan dan penempatan sensor di conveyor secara strategis. Lalu, data sensor akan diolah oleh unit pengendali dan hasilnya akan menggerakkan aktuator. Kami juga mengembangkan sistem pemilahan dan respon operasional dari sampah tersebut. Yang pertama, kami akan melakukan optimalisasi algoritma, yaitu melalui mesin learning dan logika fusi. Lalu, yang kedua, akan kami lakukan monitoring dan penyesuaian otomatis saat terjadi perubahan di lapangan. Kami juga akan melakukan evaluasi efektivitas dari sistem pemilihan sampah tersebut. Dari evaluasi tersebut, kami mungkin memiliki akurasi pemilihan yang cukup tinggi, yaitu sekitar 90-95% jika sensor tersebut akan digabungkan. Lalu, yang kedua, kami juga akan melihat bagaimana kecepatan dan efisiensi dari sistem tersebut meningkat atau tidak. Karena melihat investasi yang di awal yang cukup tinggi. Kesimpulan dari sistem ini, yang pertama, sistem pemilihan sampah otomatis berbasis sensor mampu meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam proses pemilihan sampah plastik. Integrasi sensor seperti sensor warna, NIR, logam, dan berat dengan unit pengendali memungkinkan identifikasi dan klasifikasi sampah secara otomatis dan konsisten. Lalu, kami juga menyimpulkan bahwa penggunaan teknologi ini dapat mengurangi ketergantungan pada tenaga kerja manual serta meminimalkan kesalahan akibat dari faktor manusia. Beberapa saran untuk sistem ini, yang pertama, pengembangan infrastruktur pendukung dan pelatihan sumber daya manusia sangat diperlukan untuk pengendalian sistem ini agar berjalan optimal. Lalu, perawatan berkala pada perangkat agar perangkat tersebut awet dan tahan lama, serta dapat bertahan dengan waktu yang cukup lama. Lalu, kami juga akan melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang bagaimana pentingnya pemilihan sampah sejak sumber perlu ditingkatkan agar sistem bekerja lebih efektif. Begitu tentang presentasi saya mengenai penerapan teknologi sistem sensor otomatis mengenai sampah untuk mengurangi sampah. Sekian dari saya, terima kasih.